Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Minggu 8 Agustus 2021, kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, saya selalu mengajak, mari pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bermazmur kepada Tuhan. Yang terambil dari kitab Mazmur pasal 125 ayat keempat. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Mazmur pasal 125 ayat keempat. Mari pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita belajar dari Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Iman yang gigih akan melahirkan kreativitas dalam diri orang untuk mengatasi tantangan yang ia hadapi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, memang keteguhan iman di dalam diri seseorang akan nampak melalui kegigihan dirinya dalam berjuang untuk mengatasi perintang. Kegigihan yang pada gilirannya akan mengakibatkan yang bersangkutan berpikir secara kreatif dalam mencari jalan keluar guna mengatasi penghalang yang menghalang. Sebaliknya orang yang lemah imannya akan mudah menyerah kalah kepada keadaan. Sikap ini akan mengakibatkan dirinya tidak berpikir secara kreatif, namun bersikap pasif, mudah berputus asa dan bersikap takluk kepada nasib. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kegigihan iman yang melahirkan kreativitas inilah yang terlihat di dalam diri 4 orang yang membawa seorang yang lumpuh kepada Yesus. Di dalam Markus pasal 2 dicatat bahwa mereka tidak menyerah kepada penghalang, yaitu banyaknya orang yang sedang mengerumuni Yesus. Dengan gigi mereka berjuang secara kreatif
yaitu dengan membuka atap rumah tempat Yesus sedang berada. Kegigihan yang tidak terpisahkan dari iman mereka, yaitu bahwa Yesus pasti mampu menyembuhkan orang lumpuh yang mereka bawa kepadanya. Iman yang ditunjukkan di dalam kegigihan dan kegigihan yang membuahkan kreativitas ini tidaklah sia-sia. Sebab Yesus menanggapinya dengan menyembuhkan si orang lumpuh yang mereka bawa kepadanya. Singkat kata, iman yang gigih akan melahirkan kreativitas dalam diri orang untuk mengatasi tantangan yang ia hadapi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur sebab pagi ini kita diajarkan bagaimana kita harus beriman kepada Tuhan. Beriman bukan beriman yang pasif, tapi beriman yang kreativitas, yang punya semangat, yang punya daya juang. Kita tidak boleh berserah kepada nasib saja. Seringkali terjadi kesalahan pada saat kita beriman kepada Yesus, kita pasrah saja. Kita tidak melakukan bagian kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar dari keempat orang yang membawa seorang lumpuh kepada Yesus Kristus. Mereka tidak pasif, mereka tidak berdiam diri pada saat mereka harus menghadapi tantangan, halangan. Tetapi mereka berjuang dengan berpikir secara positif, melakukan hal yang benar. Oleh sebab itu, mereka boleh berhasil. Iman mereka menyelamatkan orang yang mereka bawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini kita juga semua belajar memiliki iman yang kreatif. Memiliki iman yang kita harus kerjakan bagian kita. Tidak pasif, tetapi positif. Ingat, kita melakukan di dalam kebenaran. Jangan kita melakukan iman, kita berkata kreatif, tapi kita melakukan dengan cara yang negatif, yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Maka itu bukan iman kepada Yesus. Oleh sebab itu, pemirsa, biarlah kita belajar pagi hari ini sungguh-sungguh bersandar sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau mengajar diri kami untuk tidak menyerah terhadap keadaan maupun tantangan yang kami hadapi di dalam hidup ini. Sebaliknya, dari bersikap putus asa di dalam iman, kami meyakini bahwa Engkau sanggup mengulurkan pertolongan yang melampaui kemustahilan. Itu sebabnya apapun kesulitan yang menghadang kami, akan berjuang dengan gigih di dalam iman untuk meraih pertolongan yang Engkau sediakan. Di dalam iman yang gigih itu, anugerahilah diri kami dengan kreativitas sehingga kami dapat melihat kemungkinan-kemungkinan baru yang membuka terobosan di dalam hidup kami. Dengan demikian hidup kami tidak lagi dapat dibatasi oleh kesukaran. Namun di dalam iman yang gigih, kami akan melintasi sebuah penghalang kehidupan. Di pagi hari ini, kami kembali mengangkat pujian syukur kami kepadamu, ya Tuhan. Sebab anugerah-Mu selalu baru bagi kami. Mengawali hari baru ini, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu dengan memohon agar Engkau menyertai dan menuntun hidup kami sepanjang hari ini. Sertailah diri kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bimbinglah kami dengan firman-Mu, sehingga kami senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu. Bawalah diri kami semakin dekat dengan diri-Mu, sebab hanya dekat Engkau saja kami merasa tenang. Bagaikan ranting yang akan berbuah bila ia tinggal pada pokoknya. Demikianlah berkatilah diri kami dengan keberhasilan, oleh sebab Engkau menyertai hidup kami.
Jauhkanlah kami dari pencobaan, dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Kami ucap syukur dan terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Terima kasih. Hamba tetap berdoa mohon belas kasihan Tuhan bagi seluruh umat, warga, keluarga yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon Tuhan pimpin bimbing kami semua. Berikan kami hati yang haus dan lapar kepada kebenaran firman-Mu, sehingga pagi hari maupun sore hari kami semua bertindak. Kami melangkah untuk pergi ibadah, mencari wajah-Mu, bersekutu bersama dengan tubuh Kristus di tempat kami masing-masing. Tuhan memberkati. Spesial Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani sepanjang hari ini. Baik online, baik onsite, Tuhan turut campur tangan. Sehingga ibadah-ibadah yang kami kerjakan semua berkenan kepada Engkau. Nyatakan kasih-Mu, ya Allah. Nyatakan kuasa-Mu kepada semua ibadah yang berjalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Hamba percaya penyertaan Tuhan memberkati kami semuanya. Pagi ini hamba juga berdoa untuk rekan-rekan hamba, saudara-saudara, Bapak Ibu yang hadir bersama dengan hamba pagi hari ini. Hamba berdoa memberkati Ibu Yuli Nathan yang ada di Jayapura, Bapak Pendeta Agus Endarsa. Terima kasih hambanya Bapak Agus Endarsa, juga Bapak Ronald Peters, kepada Ibu Desi Natalia Lambaihang, Ibu Diana Etes yang berada di Sorong. Terima kasih untuk kehadiran. Hamba berdoa memberkati semuanya. Biarlah kasih Tuhan, pimpinan Tuhan menyertai kami semua. Menyertai kita semua. Dan biar Tuhan pagi hari ini kita belajar. Kami belajar tentang iman yang gigih. Supaya kami tetap melakukan bagian kami di dalam kebenaran. Menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan telah sediakan kepada kami sepanjang hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat waktu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita siapkan diri kita, hati kita, hidup kita untuk masuk di dalam ibadah raya kita masing-masing. Biar apa yang kita lakukan, Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati kita semua. Ingat, tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hitunglah berkat-berkat yang sudah kita terima. Jangan melihat kegagalan. Jangan melihat apa yang kita inginkan dan tidak dipenuhi oleh Tuhan, lalu kita perhitungkan itu. Tapi kita lihat bagaimana kasih Tuhan yang melimpah-limpah yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Biarlah iman kita gigih dan kita melihat bahwa iman kita bertumbuh karena kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap disiplin protokol dan semangat. Shalom, salam MDC.